Salam, salam sehat buat saudaraku di dalam Tuhan Yesus dimanapun berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan sukacita dari Roh Kudus menyertai kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan kami di dalam renungan firman Tuhan di channel Kebenaran Iman. Sebelum membaca firman, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami sudah menikmati berkat dan segala kebaikan Tuhan, hingga kami dapat bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kami pengertian agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 tertulis demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah perihal lanjut usia. Pelan tetapi pasti, perjalanan waktu sudah membawa kita ke awal bulan Juni. Tidak seorang pun dapat memberhentikan atau menahan lajunya waktu. Tidak ada yang dapat melawan hukum alam. Waktu terus berjalan. Bersamaan dengan itu, usia kita pun kian bertambah dan kita berada di lanjut usia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 29 Mei yang lalu, kita baru saja memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Atas kebaikan Tuhan, kita bersyukur telah dapat melewati hari-hari kita dengan luar biasa. Kita dituntun dan dipelihara dengan kasih setianya. Salah satu hal yang paling sulit diterima di usia lanjut adalah menurunnya kondisi kesehatan jasmani. Kekuatan dan stamina kita tidak lagi seperti dulu. Sekuat atau sesehat apapun kita, pasti daya penglihatan, daya pendengaran kita akan semakin berkurang. Belum lagi ancaman penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain menjadi sumber keprihatinan kita semua. Ada banyak pergumulan anak-anak Tuhan. Mungkin ada yang mengalami penurunan kondisi fisik atau jasmani. Ada yang merasakan hilangnya kemandirian karena segala aktivitasnya harus dibantu oleh orang lain. Ada pula yang bergumul dengan perasaan kesepian karena kehilangan pasangan hidup atau terpisah dengan anak-anaknya. Semua itu bisa memicu depresi karena kita seakan sudah kurang bermanfaat lagi. Namun saudaraku, jangan lupa
bahwa di samping manusia lahiriah, ada manusia batiniah yang berada di dalam diri kita. Kekuatan lahiriah memang sering tak selaras dengan kekuatan batiniah seseorang. Rasul Paulus menulis kunci kekuatan dalam dirinya yang tidak tawar hati meskipun manusia lahiriahnya merosot. Ia tidak khawatir karena keyakinannya bahwa manusia batiniahnya justru semakin lama semakin diperbaharui oleh kekuatan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16 sangatlah memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi masa lanjut usia yang harus kita jalani. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus menyadari bahwa kekuatannya merosot karena tubuhnya sakit. Ia mengalami kelemahan. Meski demikian, dia mampu mengatakan bahwa dia tidak tawar hati karena sekalipun manusia lahiriahnya merosot, manusia batiniahnya terus diperbaharui. Tawar hati adalah hati yang lemah dan rapuh, tidak punya daya apa-apa, bahkan tidak punya pengharapan apa-apa. Firman Tuhan menjelaskan bahwa jika kita tawar hati pada kesesakan, kecillah kekuatan kita. Amsal 24 ayat 10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kekuatan batin yang dimiliki Paulus karena ia tidak terfokus pada apa yang fana atau yang kelihatan, melainkan fokus pada yang kekal. Tubuh jasmani kita boleh menjadi lemah, tetapi kita dapat melatih tubuh rohani kita untuk terus dibaharui dari hari ke hari, sehingga kita tetap mengalami kesegaran dan bersukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan. Marilah kita belajar menaruh perhatian lebih pada segala hal yang berkaitan dengan membangun manusia rohani, melebihi perkara fisik. Memang benar, hukum alam tidak dapat dilawan, di mana kondisi fisik kita akan menurun seiring berjalannya waktu. Namun, kita dapat meyakini janji firman-Nya bahwa dengan kasih karunia-Nya, Dia akan menjadikan manusia batiniah kita semakin kuat. Kita sudah melewati masa-masa yang penuh dengan pergulatan hidup, ditempa dengan berbagai persoalan yang membuat kita seakan jatuh. Tetapi Tuhan Yesus menopang kita selalu, dan kita dimampukan untuk berdiri tegak kembali. Dihantam persoalan lagi, bangkit kembali, dihantam lagi, berdiri tegak kembali. Semua itu karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita
menjadi manusia batiniah yang kuat dan perkasa. Manakala hari-hari kita terisi dengan firman Tuhan, dan kita membiarkan tubuh rohani kita untuk dilatih dan dikuatkan, maka semakin lanjut usia, semakin kuat dan semakin perkasa. Tidak masalah kalau kita harus menjadi seorang yang lanjut usia, karena memang itu tidak bisa kita hindari. Tetapi firman-Nya tetap menyala dan menerangi jalan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meski harus melewati pergumulan yang berat, kita akan tetap kuat karena ada kemuliaan yang disediakan Tuhan Yesus yang akan memberikan kepada kita kedamaian yang sejati untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Firman yang mengajarkan kepada kami agar kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot. Ada manusia batiniah kami yang semakin hari semakin kuat, bahkan semakin perkasa, karena Engkau yang selalu menguatkan dan menopang kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah memasuki lanjut usia dimanapun berada. Mereka mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Mungkin ada yang merasa kehilangan kekuatan dan pengharapan. Mungkin juga ada yang merasakan kesepian karena jauh dari sanak saudara. Kami mohon, topanglah mereka agar mereka tetap kuat untuk menjalani hidup. Biarlah hari-hari kami tetap mengarah kepadamu, dan dengan melakukan firman-Mu, biarlah kami dibaharui hari demi hari. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dan renungan kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada renungan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.